Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sekitar 70% bumi adalah lautan. Bencana alam seperti tsunami sewaktu-waktu mengintai kehidupan manusia di daratan. Bencana alam seperti tsunami terjadi tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahukah Anda bahwa air laut 3 kali sehari meminta kepada Allah untuk menghancurkan manusia? Diriwayatkan Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah dalam kitab Al-Musnad telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan kepada kami Al-Awwam, telah menceritakan kepadaku seorang syekh yang berjaga-jaga di pantai. Ia mengatakan bahwa ia pernah berjumpa dengan Abu Shalih Maula Umar Ibnul Khattab. Lalu ia mengatakan bahwa ia telah menceritakan kepada kami Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada satu malam pun melainkan laut muncul padanya sebanyak 3 kali meminta izin kepada Allah untuk membanjiri, menenggelamkan mereka manusia yang ada di daratan. Tetapi Allah Azza wa Jalla menahannya." Syekh Ali Jaber dalam sebuah ceramahnya mengatakan bahwa air laut sakit hati atas perbuatan manusia. Air laut benar-benar kecewa atas tingkah manusia yang datang ke lautan dan berbuat maksiat. Ulama yang lahir di Madinah 3 Februari 1976 ini mencontohkan bagaimana murkanya air laut saat tsunami melanda Aceh pada tahun 2004 silam. Tsunami Aceh atau tsunami Samudra Hindia tercatat sebagai tsunami yang terdahsyat sepanjang sejarah peradaban manusia. Bencana alam tersebut melanda 14 negara dan menewaskan lebih dari 230.000 manusia. Wilayah yang paling terdampak adalah Aceh di Indonesia. Lebih dari 130.000 orang meninggal dunia. Air laut juga termasuk makhluk Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin darinya. Tsunami Aceh yang dahsyat namun tidak membinasakan semua penduduknya. Sebagian besar dari mereka menjadi korban dan sebagian lainnya diberi kesempatan untuk bertaubat. Di dalam Musnad Al-Imam Ahmad telah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu hari pun yang berlalu melainkan laut meminta izin kepada Rabb-Nya untuk menenggelamkan Bani Adam." Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Biarkanlah hambaku, aku lebih tahu tentang dirinya ketika aku menciptakan dari tanah. Andaikan ia hamba kalian, maka urusannya terserah kalian. Karena ia hambaku, maka ia berasal dariku, dan urusannya terserah kepadaku. Demi kemuliaan dan keagunganku, jika hambaku datang kepadaku pada malam hari, maka aku menerimanya. Jika ia datang kepadaku pada siang hari, maka aku menerimanya. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia berjalan kepadaku, maka aku berlari-lari kecil kepadanya. Jika ia meminta ampun kepadaku, maka aku mengampuninya. Jika ia meminta maaf kepadaku, maka aku memaafkannya. Jika ia bertaubat kepadaku, maka aku menerima taubatnya. Siapakah yang lebih murah hati dan mulia dariku? Padahal akulah yang lebih murah hati dan mulia. Pada malam hari, hamba-hambaku menampakkan dosa-dosa besar kepadaku, padahal akulah yang melindungi mereka di tempat tidurnya dan akulah yang menjaga mereka di kasurnya. Siapa yang menghadap kepadaku, maka aku menyambutnya dari jauh. Siapa yang beramal karena aku, maka aku memberinya lebih dari tambahan. Siapa yang berbuat dengan daya dan kekuatanku, maka aku melunakkan besi baginya. Siapa yang menginginkanku seperti yang kuinginkan, maka aku pun menginginkan seperti apa yang ia inginkan. Orang-orang yang berzikir kepadaku adalah orang yang ada dalam majelisku. Orang-orang yang bersyukur kepadaku adalah mereka yang mendapat kemuliaan dariku. Orang-orang yang durhaka kepadaku, tidak kubuat putus asa terhadap rahmatku. Jika mereka bertaubat kepadaku, maka aku adalah kekasih mereka. Dan jika mereka tidak mau bertobat kepadaku, maka aku adalah tabib mereka. Aku akan menguji mereka dengan musibah-musibah, agar aku mensucikan mereka dari noda-noda. Riwayat hadis qudsi. Sahabat beriman, peristiwa air laut menghabiskan seluruh umat manusia juga pernah terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Seluruh daratan ketika itu ditenggelamkan. Hanya umat Nabi Nuh saja yang naik kapal besar dan selamat dari bencana alam tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan seluruh manusia karena sudah banyak melakukan perbuatan dosa dan merusak alam.
Mereka tidak mau menyembah Allah dan membangkang pada Nabi Nuh. Karena itulah Allah memerintahkan air untuk menenggelamkan semua manusia kala itu. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah. Al-Quran Surah Nuh ayat 25. Sahabat beriman, air merupakan sumber kehidupan manusia. Begitu pula laut diciptakan untuk bisa menopang kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar. Dan kamu mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kami pakai. Kami melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14. Air tiang pokok kehidupan manusia. Tak sepantasnya manusia melakukan perbuatan yang mencemari lautan dengan membuang sampah sembarangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.